Guys, Java baru Shalom. Kita bersuka cita kita sudah ada di bulan yang baru. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita, amin. Meskipun masih ada banyak masalah atau tantangan, tetapi kita percaya ketika kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam naungan sayapnya, maka kekuatan yang baru Tuhan akan berikan untuk kita. Yang percaya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku tenang sebab
setiamu melimpah. Nyatakan isi hatimu di dalam Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu, nyatakan siang hari ini. Sebab pertolongannya sangat luar biasa. Pertolongan yang sempurna atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Ya Tuhan, di saat kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu nyata bagi setiap umat-Mu siang hari ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau tujukan kepada Tuhan. Di mataku, ya, fokus kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Terima kasih buat setiap penyertaan, pertolongan, perlindungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari ke depan penyertaan-Mu tetap sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami siap bersuka cita. Kami mau meninggikan nama Tuhan sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kami. Mari yang bersuka cita, kita mau siap ibadah. Katakan, amin. Haleluya, haleluya.
percaya, katakan sama samping kananmu, Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus baik. Nyanyikan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mau terus naikkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebab kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nyanyi lebih sungguh. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tanganmu. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sing Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan segenap hatimu sekali lagi katakan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Sang Raja yang layak ditinggikan, yang layak dipuji. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi di dalam Tuhan, sebab Tuhan kekuatan dan perlindungan kita. Haleluya. Yesus. Tepuk tangan yuk. Sama-sama ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Come on.
perlindungan dan pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kami Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Saya undang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, Kau melihat mereka dengan sikap hati yang sungguh-sungguh merindukan berjumpa dengan Tuhan. Mereka rindu memuliakan Tuhan, mereka datang ke gereja, diantar oleh orang tua mereka. Kami semua jemaat mendoakan mereka, kiranya mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati, kuasa Tuhan menyertai, Roh Kudus menaungi, dan firman Allah digenapi dalam hidupmu. Berjalan bersama dengan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kau dengar, yang diajarkan, kau terapkan dalam hidupmu sejak kecil. Tuhan akan terus dimuliakan lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus, kehidupanmu menjadi berkat. Kuasa Allah nyata karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak semua diberkati, orang tua diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, dan semuanya Allah, mereka yang ada dalam terlibat di dalam pengajaran, dalam ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Doa kami Tuhan, kiranya Engkau akan terus memegang mereka, berikan kepada mereka roh hikmat daripada Allah sejak kecil. Mereka mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepadamu. Ya Allah yang besar, kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka, memampukan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Lewat pengertian akan firman Allah, mereka berjalan di atas kebenaran firman Allah. Doa kami Allah, mereka akan menjadi anak-anak yang bertumbuh secara iman, dekat dengan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah sekolah minggu diberkati, dan kami sedang beribadah saat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Kita gak perlu takut, ada Tuhan Yesus yang beserta. Buka hatimu untuk firman Tuhan. Cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, tanganmu
Bapa, Engkau kemenangan kami Tuhan. Kami gak akan takut, gak akan gentar selama ada Engkau beserta kami. Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal lagu ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Hari-hari ini badai apa yang sedang kau alami, persoalan apa yang sedang kau alami, datang hadiri Tuhan, nyatakan isi hatimu kepadanya. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagimu, memberikan kekuatan bagimu, memberikan kemenangan bagimu. Naikkan imanmu kepadanya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya selalu dalam hamba-Mu. Nyata di tengah badai. Engkau pertolongan kami. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Engkau pertolongan kami. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan pertolongan, Tuhan pengharapan kami. Kami bersyukur tak terhingga atas perbuatan-Mu yang ajaib
di setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kami, memperdulikan kami sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, sucikan, kuduskan, menjadi berkat buat kami semua. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Bukti Tuhan baik, masih diberikan kesempatan buat kita hari ini bersama-sama di rumah Tuhan untuk membuka mulut kita, memuji Tuhan, menyatakan bahwa memang Tuhan itu baik. Bahkan diberikan masih kesempatan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di tempat-tempat lain Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana ada saatnya mereka tidak bisa membuka mulut, memuji Tuhan, berteriak, tidak bisa membaca firman Tuhan. Bukan berarti mereka juga tidak bersyukur. Tetapi di dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit seperti itu pun, mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kita, lebih-lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini, penyertaan Tuhan Yesus di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tidak ada manusia yang tidak pernah ada kesulitan di tengah-tengah kehidupannya. Tidak ada manusia yang perjalanannya mulus 100%. Kecuali sudah menghadap Bapa di sorga. Amin ya. Ya. Kalau sudah ada di sana, tidak ada lagi tantangan pergumulan. Tidak ada lagi gelombang yang menghempaskan hidupnya di dunia ini. Tidak ada kesulitan. Semuanya waktunya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya memuji Tuhan. Nah, semasa kita diberikan masih Tuhan di dunia ini, berarti masih ada tugas yang diberikan kepada kita. Untuk berjuang, menyatakan iman kita kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada siapa saja yang bertemu, bersapa, bersama-sama dengan kita. Terkadang di dalam kehidupan kita, ya, sulit dipahami memang bagaimana Tuhan bekerja. Tapi bagi setiap orang yang sudah mengerti, mengenal, dan dekat bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu tidak menjadi satu persoalan yang membuat dia menjadi bingung. Kenapa dan mengapa? Tetapi dia katakan selalu Tuhan baik dalam segala kehidupannya. Terkadang dalam hidup kita berpikir, saya akan menjalani hidup yang baik. Ya. Saya akan mempunyai anak yang baik. Ada kalanya orang tua sudah berdoa, dari kecil didoain sampai besar. Ada orang bercerita, anaknya jatuh kepada pergaulan bebas. Anaknya narkoba. Bapak saudara-saudara, itu adalah satu kesulitan hidup. Ada saya mengetahui saya seorang yang seperti baik, orangnya sangat baik sekali. Sangat baik sekali, baik keluarga kemana menjadi contoh dan teladan. Tetapi anaknya tidak menjadi contoh dan teladan. Itu adalah satu beban di dalam hidupnya, pergumulan yang sulit. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, kesulitan, kesusahan apapun, Tuhan tidak pernah tidak baik. Ya, seperti yang sering kita lihat, kita perhatikan, kita rasakan, berjalan di jalan tol, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kalau tidak ada gundukan-gundukan, polisi tidur yang kecil-kecil itu, kita tidak tahu kita sudah berada di mana, tertidur, lancar terus. Ya, kadang-kadang seperti itulah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan jalan kita lancar terus, tidak ada hambatan, tidak ada pergumulan, maka kita akan bisa lupa.
Kalau kita lupa, maka kita akan terjatuh. Ketika terjatuh, Bapak Saudara-saudara, di situ yang katakan mengapa dan kenapa. Nah, kita harus mengalami Tuhan. Ya, kita harus merasakan bergaul dengan Tuhan. Seperti contoh pagi yang saya katakan itu, ya, saya ambil satu contoh, ya, seseorang yang tidak mengerti bagaimana merasakan atau pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ketika seseorang tidak dekat, tidak mau memberikan waktunya, tidak mau memberikan tenaganya dan segala sesuatu di dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sesungguhnya. Maka dia berkata, Tuhan itu tidak benar. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Ya. Jadi pengalaman hidupnya tidak dibentuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kita akan melihat sesuai dengan firman Tuhan, temanya penyertaan Tuhan Yesus di tengah kesulitan. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat kita. Matius 6 ayat 16-21, demikian bunyinya firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga mereka sampai di tujuan atau yang mereka tuju. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus sengaja memberikan mereka pergi dahulu? Atau saya menguji iman kamu? Membuat mereka dulu ya mengalami pengalaman di tengah danau dengan ombak yang keras, dengan ombak yang besar dan angin yang kencang. Membuat mereka itu menjadi ketakutan, tidak bisa menyeberang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang gelap seperti itu mereka pasti kalut. Mereka pasti bingung. Mereka pasti panik. Apa yang mereka kerjakan? Pasti mereka bekerja sekuat tenaga. Pasti mereka berusaha. Mereka tidak mengingat bahwa Yesus ada di belakang mereka. Dalam kehidupan kita pun bisa terjadi seperti itu. Ya, ketika kita berjalan sendiri di dalam badai yang menerpa, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Kita bekerja terus, pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Betul. Yes, harus bekerja keras, berusaha. Tetapi jangan lupa kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang situasi itu di dalam kehidupan orang percaya tidak bisa dielakkan. Ya. Tidak bisa kita bilang jangan terjadi. Kalau boleh berlalu. Kalau boleh jangan menghampiri hidup saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya. Sama seperti para murid. Ya. Ayat yang ke-16, 17 kita lihat di sini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus juga belum datang mendapatkan mereka. Seolah-olah mereka di dalam situasi dan kondisi itu bahwa mereka tidak diperdulikan. Tanda kutip. Tapi kalau kita lihat di kitab Markus, di sana dikatakan Yesus melihat mereka. Mungkin kita secara fisik tidak bisa melihat, tapi hati Yesus ada di sana. Ada di dalam kehidupan murid yang sedang bergelora dengan angin dan danau, ombak di sana. Demikian juga kita harus berpikir bahwa walaupun kita di dalam masalah, pergumulan,
badai sebesar apapun, kita harus percaya bahwa Yesus memperhatikan kita. Amin. Bahwa Yesus melihat hidupmu. Yesus memperdulikan hidupmu. Seperti saya katakan tadi bahwa manusia sepanjang hidup di bumi ini, tidak ada manusia yang lepas daripada namanya masalah, pergumulan, kesulitan hidup. Ya, semua orang memang merindukan, mengingini segala kesuksesan hidup tanpa ada masalah. Semua orang pengennya seperti itu. Tapi kadang-kadang itu yang membuat kita tidak bisa kita selami hatinya Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan membuat masalah dalam hidup saya? Ya, supaya kita kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Supaya kita kenal Tuhan. Kalau tidak ada masalah, tidak kenal Tuhan, enjoy aja semuanya. Lupa daratan, kata bahasa duniawi. Ya. Tapi ketika dikasih masalah, maka di situ kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Itulah namanya pergumulan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Dalam arti ada yang jahat dari luar, yang merongrong hidup kita, membuat hidup kita seolah-olah tidak mampu. Tapi kalau kita belajar dari cerita firman Tuhan ini, bagaimana Yesus memperhatikan, memperdulikan, menilai hati mereka, mengasihani mereka, peduli kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jadi kagum sesungguhnya ya. Sesungguhnya kita ini atau seharusnya kita harus kagum. Siapa saya diperdulikan Tuhan? Siapa saya sehingga Tuhan lihat saya? Gitu. Ya. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita itu semuanya itu menyatakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang kita bawa sehari-hari di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Walaupun di sisi yang lain saya bisa katakan tadi bahwa ada kalanya kita di dalam masalah dan pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan itu pun Tuhan hadir. Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Yaitu di ayat yang ke-18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kita mungkin tidak di tengah laut. Kita mungkin tidak di tengah danau. Tetapi walaupun kita di daratan, tetap ada masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Baik dari dalam diri kita, baik dari di keluarga, baik dari sisi luar keluarga, dari masyarakat di mana kita tinggal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Tuhan katakan, ini aku jangan takut. Ayat 19-20. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Kalau Yesus berkata, aku ini jangan takut, berarti jangan takut Bapak Saudara-saudara. Berarti kita harus percaya sepenuhnya. Kemudian bagian berikutnya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan kalah. Kita akan jatuh. Kemudian yakin penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Matius 28 ayat 19, Matius 28 ayat 20b. Ya, ayat B-nya saja. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita teguh. Ini yang membuat kita itu menyadarkan kita bahwa di dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Itu yang membuat kita punya pengharapan. Itu yang kita masih bisa tersenyum di dalam badai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Itu yang kita berkata kepada orang, bersyukur atas perbuatan Tuhan.
Ya, itu bisa kita katakan dengan mulut kita, Tuhan selalu baik. Walaupun di dalam kenyataannya hidup kita dalam kesusahan, tapi Tuhan selalu baik. Kemudian kalau ini aku, jangan takut kata Tuhan, buka pintu hatimu dan sambutlah Yesus. Amin. Buka pintu hati, jangan menutup pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau ketuk, buka. Persilahkan Yesus masuk. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Ya, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita mendengarkan lewat renungan, lewat firman Tuhan, lewat khotbah dan lain sebagainya, mari kita buka hati kita. Kita persilakan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Kemudian libatkan Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Berikan keutamaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Buat Yesus Kristus jadi raja di dalam hati kita. Buat Yesus Kristus yang menjadi paling utama dari segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita caranya supaya Yesus dirajakan dalam hidup kita? Supaya kita utamakan Yesus dalam kehidupan kita? Ya, kembali kepada apa yang sudah sering kita dengarkan. Kerajinan beribadah. Baca firman Tuhan. Baca traktat. Ini berulang-ulang dan berulang-ulang Bapak Saudara-saudara. Kalau ada yang berkata itu lagi firman Tuhan, itu lagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu Alkitab cuma satu. Dan itu selamanya tidak berubah. Berulang-ulang dikasih tahu tapi berulang-ulang melakukan kesalahan. Nah, itulah kehidupan orang Kristen sebenarnya. Ya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita memahami maksud daripada Tuhan. Ya, sama seperti perjanjian lama ada ulangan, diulang lagi. Diulang lagi, diberitahukan lagi, sama seperti nasihat. Dinasihati hari ini, kembali nasihati lagi. Sampai selama-lamanya sepanjang kita diberikan hidup di dunia ini, tidak pernah lepas dari nasihat. Itu karena Tuhan baik. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam kematian kekal. Tuhan mau kita tetap bersama-sama dengan Dia. Jadi, bila Ia berkata aku ini jangan takut, ya berikan keutamaan. Buka hati pikiran kita, buka rumah kita. Buka segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan untuk menyanjung Dia, menyapa Dia, mempersilahkan Dia masuk di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Tuhan Yesus memberi jalan keluar saat kita dalam kesulitan. Kita harus yakin kuasa Tuhan mampu menolong. Harus yakin, ya. Jangan bimbang. Kalau kita bimbang, firman Tuhan katakan seperti orang yang diombang-ambingkan di lautan gitu. Jadi tidak dapat apa-apa. 0, kosong, percuma. Kita katakan kita sebagai orang percaya, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ya, sebagai orang Kristen di KTP, tapi kekristenan timbul tenggelam. Datang ke gereja kalau Natal, mungkin bisa 3 kali hanya 1 tahun. Kalau Natal. Ya kan, mungkin kalau ada yang diberkati pemberkatan nikah atau anaknya mungkin, atau ada kematian mungkin, dan atau baptisan dan lain sebagainya. Mungkin hari-hari seperti aja yang datang ke gereja. Percuma Bapak Saudara-saudara. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sering menjerit kepada Tuhan dalam arti kenapa dan mengapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Tidak menunjukkan keutamaannya di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, yakinlah kuasa Tuhan mampu menolong. Gelap, gelora angin, lautan, dan segala apapun telah ditaklukkan oleh Yesus. Ya, bahkan segala sesuatu di muka bumi ini gemetar mendengarkan suaranya nama Yesus.
Kita tahu, saya pernah ceritakan juga di bis waktu saya naik angkot dulu sebelum ada motor, lagu-lagu rohani itu dinyanyikan di pengamen itu. Tidak semua sanggup di dalam mobil itu mendengarkan nama Yesus. Ada orang yang marah, ada orang yang turun karena nama Yesus berkuasa. Karena nama Yesus itu kuat, luar biasa. Jadi tetaplah di jalan yang sudah kita lalui. Jalan mana yang sudah kita lalui? Jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Yaitu Yohanes 14 ayat 6. Ini hafal semua, saya tidak bacakan ini. Hafal semua, amin? Amin? Wah, tidak ada yang amin. Berarti harus dibaca ini. Coba Yohanes 14 ayat 6. Tapi saya yakin hafal semua Bapak Ibu ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Jadi berarti kita udah dalam koridor yang benar. Dipertahankan, diyakini, walaupun di dalam kesulitan, tetap di jalan yang lurus. Jangan mencari jalan lain. Kalau orang lain masih mencari jalan, kita udah ada di jalan yang benar. Kemudian, jangan tawar hati ketika menghadapi kesulitan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kesulitan jangan tawar hati ya, amin. Jangan kecut hatinya. Tuhan sudah katakan, jangan seperti itu, harus teguh imanmu. Menghadapi badai di depan, pada saat itu Yosua bukan menghadapi badai, gelombang, tetapi menghadapi suatu kumpulan bangsa yang besar, yang tegar tengkuk. Dia katakan, bagaimana saya bisa memimpin bangsa ini Tuhan? Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertaimu. Yang penting sekarang, teguhkan hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan kamu berpaling ke kiri atau ke kanan. Lurus saja berjalan. Supaya aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya umat Tuhan itu mengatakan kagum kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya, sesungguhnya kita harus kagum atas apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Tidak boleh mencari tawar hati dan kecut hati. Tapi selalu menunjukkan keteguhan. Nah, hal ini pengenalan hidup dan iman para murid. Ya. Diwariskan kepada kita atau diturunkan kepada kita lewat firman Tuhan Alkitab. Supaya kita juga dapat pengalaman yang sama. Kalau mereka saat itu ditolong Tuhan, kalau mereka saat itu diperhatikan, kalau saat itu mereka juga dilihat Tuhan di dalam kesulitan, kesusahan, kita katakan dalam hidup kita, diri kita, pribadi kita, Tuhan juga pasti menolong saya. Amin. Kalau ada kesulitan katakan, Tuhan beserta saya. Tuhan memperdulikan saya. Jangan meraung-raung, menangis, dan menangis terus, menangis tidak karuan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Itu bukan bukti orang percaya. Bukan berarti nggak boleh menangis. Tapi jangan tangisan itu penyesalan akan hidup yang terjadi. Tapi katakan, ku kagum akan Engkau, Tuhan Engkau hebat. Di dalam kesulitan seperti ini aku masih bisa bernapas hidup. Ini menandakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Itulah yang membuat kita tegar, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita segar rohaninya. Ya. Jadi pengalaman para murid itu membuat kita ikut percaya, ikut bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat itu ketika mereka masuk, seketika mereka sampai di tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap masalah kita. Amin. Akan selalu. Tidak sewaktu-waktu, tidak temporer, selalu. Secara terus menerus. Tapi jalanilah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan katakan, Tuhan sampai di sini. Ya, berhentilah masalah ini sampai di sini. Tapi katakan, Tuhan, aku yakin sampai kepada apa yang saya tuju, Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya. Maka kita akan sampai di sana kata, oh Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat. Kalau tidak seperti itu, tidak ada orang yang berkata, tidak berani orang berkata Tuhanku dahsyat kalau tidak ada pengalaman. Ya, kalau tidak ada pengalaman seperti para murid ini, para murid tidak tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan apapun yang dia mau lakukan. Mereka tidak percaya bahwa tunduk, lautan pun tunduk, samudera semua, angin, badai, tunduk kepadanya. Kalau saat itu terjadi, dalam kehidupan kita pun bisa terjadi. Jadi sekali lagi, pengalaman murid itu supaya bersama-sama dengan kita juga mengalami ikut percaya. Ya, di dalam segala situasi dan segala kondisi. Ya, Tuhan yang menolong para murid pada saat itu, Tuhan juga yang akan menolong kita saat apapun dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Kami kagum akan perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya di dalam waktu kami senang, tetapi apalagi kami waktu susah, sulit. Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberikan kami jalan keluar. Sehingga kami Tuhan kagum betapa Tuhan itu luar biasa. Memberikan jalan keluar bagi setiap masalah pergumulan kami. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan setia kepada kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sarmen buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau nyanyikan lagu ini. Saya undang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkuasa meneduhkan angin badai itu. Tuhan berkuasa meneduhkan gelombang itu. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Di tengah-tengah kondisi apapun, situasi apapun dalam hidup ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat kami mengambil perjamuan kudus ini dalam hadirat Allah, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Kami mengimani Tuhan, kami percaya kepadamu, kepada firman-Mu, kepada kuasa-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Kuasa darah Yesus menyelamatkan kami. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan kami. Kuasa nama Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan, menolong, menudungi kehidupan kami, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan kudus ini. Allah menguduskan kehidupan kami. Allah menyucikan kami. Karena perjamuan kudus ini adalah kudus adanya. Allah juga menguduskan kehidupan kami. Hingga apa yang berasal daripada Allah yang kudus itu dapat kami terima di dalam kekudusan yang daripada Allah. Allah menguduskan kami, Allah menyucikan kami, Allah melayakkan kami untuk mengalami dan menerima kemenangan, kemuliaan Allah nyata. Kami rasakan, kami nikmati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Tapi jangan lupa, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan saat ini sedang memandang saudara dan saya. Ketulusan kemurnianmu untuk mengimani kuasa darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib itu, darah itulah yang menyelamatkan kita. Apabila kita mengimani, di dalam nama Yesus kita katakan, ya Allah, ya Tuhan, kami terima keselamatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama sebagai bukti tanda kita mengalami menerima keselamatan daripada Allah dalam nama Yesus. Peganglah hidup kami Allah. Jangan biarkan dan tinggalkan kami sendiri. Biar kami tetap di dalam Engkau, karena Tuhanlah juga di dalam kami. Saat kami menerima perjamuan kudus ini Allah, Tuhan Engkau melihat, Engkau akan menolong kami, memberikan kami kekuatan ilahi. Kekuatan yang tidak kami dapatkan di dunia ini, tapi kami temui, kami terima di dalam hadirat Allah. Waktu kami mengambil perjamuan kudus ini, darah Yesus berbicara kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Darah Yesus berbicara kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Darah Yesus ini berbicara kepada kami bahwa kami telah dikuduskan, dimeteraikan oleh darah Yesus, dan kami milik Allah mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang kekal, dan kami anak-anak-Mu sekarang menerima perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Allah, Engkau mengingatkan kami tentang kasih Allah yang tidak terbatas, tentang kasih Tuhan yang besar, yang lebar, yang dalam, yang tidak terselami dengan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan di atasnya kita mengucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, darah Yesus menyelamatkan, darah Yesus menguduskan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian ini kembali. Karena salibmu salibmu ku pegang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat berkat perjamuan kudus, buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Bapak, Ibu dan kekasih-kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dapat mengatakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sementara cawan perjamuan akan dikumpulkan, kita akan mempersiapkan persembahan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur, dana pembangunan yang akan kita bawa ke rumah Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Satu hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami sudah beribadah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami percaya kami mendapat kekuatan baru lewat firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Dan saatnya kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan, dan kami juga akan membawa persembahan kami, baik persembahan syukur, persembahan Natal ataupun dana pembangunan ke dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus baik. Yang siap memberi kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Perkataan bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya. Biarlah perkataan firman-Mu bertumbuh di hati kami Tuhan.
Terima kasih buat setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah Apa yang tidak pernah terpikir di pikiran kami, apa yang tidak pernah kami bayangkan di pikiran kami, apa yang tidak pernah tercetus dari hati kami, itulah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami sangat percaya kiranya pujian ini akan melengkapi kami Tuhan dalam hari-hari ke depan ini, supaya kami tidak bimbang dan khawatir menjalani hidup ini. Karena Tuhan selalu menyiapkan, menyediakan yang terbaik, yang tepat dan tepat pada waktunya untuk segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami yang pertama dan juga ibadah yang kedua. Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami mohon berdoa bersama-sama. Kami mohon kepada Tuhan, kami berdoa di hadapan Allah. Kiranya tempat ini menjadi milik kami Allah. Kiranya gedung ini menjadi milik kami Allah. Sehingga kami tidak menyewa dan menyewa terus. Tuhan, Engkau dapat melakukan itu. Karena apa yang tidak kami pikirkan, Engkau sanggup menyiapkan Tuhan. Apa yang tidak pernah tercetus di hati kami Tuhan, Engkau sanggup mengadakan itu bagi kami.
Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Karena di tempat ini kami berdoa, di tempat ini kami memuji Engkau, di tempat ini kami mensiarkan tentang firman Allah, di tempat ini kami bertumbuh. Kiranya tempat ini menjadi milik kami. Doa harapan kami, keyakinan kami Allah, Engkau sanggup, Engkau dapat memberikan kami dana cukup untuk membeli gedung ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan berikan kami, Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan. Inilah yang kami rindukan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Firman-Nya dapat kami pegang, janji-Mu dapat kami pegang, bahwa Engkau mengatakan Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu mengadakan apa yang kami butuhkan. Engkau selalu menyiapkan bagi kami, untuk kebutuhan keluarga kami, untuk kebutuhan pelayanan kami, untuk kebutuhan usaha kami, untuk kebutuhan pekerjaan kami. Bahkan kami butuh hikmat ketika kami ada di bangku pendidikan, di tempat kami sekolah dan kuliah. Allah menyiapkan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Terpujilah nama Yesus, yang kami agungkan, yang kami sanjung, yang kami puji. Dan pujian kami akan tetap Tuhan melengkapi hidup kami. Berikan kami yang terbaik, lengkapi hidup kami yang berasal daripada Allah, yang terbaik daripada Allah. Hingga hidup kami Allah, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Allah. Allah Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Allah Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih. Allah Yesus adalah Allah kita, yang di mana kita memuji, menyembah Dia dengan penuh harap dan syukur. Allah memberkatimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus yang melebihi segala sesuatu akan menyertai hidupmu, sehingga engkau akan tetap dipimpin oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan melengkapi hidupmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang bangga memiliki Allah Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang tak mungkin